operasional Bursa Efek Indonesia, baik kesiapan sistem perdagangan, pelayanan kepada seluruh stakeholders, maupun proses pengambilan keputusan berjalan secara normal tanpa ada gangguan apapun. Yang kedua, tentu melengkapi percepatan reformasi tadi, dibutuhkan juga percepatan pendalaman pasar. Dalam konteks pendalaman pasar dari sisi demand, khususnya bagaimana mendatangkan lebih banyak investor global. Kami sudah menampung banyak concern dari global index provider dan kami sudah berkomunikasi dengan beberapa index provider. Minggu lalu kami juga berkomunikasi dengan FTSE. Ya, seperti Bapak Ibu ketahui, besok kami akan berkomunikasi lagi dengan MSCI. Apa yang akan kami lakukan untuk melakukan pendalaman dari sisi demand khususnya agar lebih banyak lagi investor asing masuk dengan penambahan bobot Indonesia di dalam konstituen indeks global, antara lain adalah tadi juga sudah disampaikan, kami SRO akan meningkatkan disclosure, melengkapi disclosure yang sudah kami sampaikan kepada publik melalui website Bursa Efek Indonesia di awal Januari kemarin. Kami akan meningkatkan lagi disclosure data kepemilikan saham secara lebih granular, termasuk untuk data kepemilikan saham atau shareholders name di bawah 5%, sehingga akan setara dengan bursa-bursa global lainnya. Kami akan melaksanakan ini di awal Februari 2026 ini. Kemudian Bursa Efek Indonesia bersama dengan KSEI juga akan meningkatkan klasifikasi tipe investor dengan lebih detail, sehingga clarity atas investor yang bertransaksi di pasar modal Indonesia akan lebih jelas dan komprehensif. Untuk meningkatkan tipe investor dari yang saat ini 9 kategori SID akan disesuaikan dengan global best practice, maka kami akan menambahkan kategori lain dalam klasifikasi investor sesuai dengan kategori yang diharapkan oleh MSCI. Ini mencakup klasifikasi seperti SPF, PE, Investment Advisor, Discretionary Fund, dan lain-lain. Kami akan mulai melakukan sosialisasi kepada pelaku pasar minggu ini dan meminta pelaku pasar, custodian bank, dan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan remapping atas kebutuhan klasifikasi investor tersebut. Kami harapkan proses ini akan dapat diselesaikan paling lambat bulan April tahun 2026 sebelum timeline yang ditetapkan oleh MSCI. Bursa Efek Indonesia akan terus melakukan sosialisasi terkait perkembangan terkini dan langkah strategis yang diambil oleh Bursa Efek Indonesia kepada seluruh pelaku pasar, baik domestik maupun foreign investor, untuk memberikan kejelasan dan memberikan kepastian terhadap iklim investasi di pasar modal Indonesia. Mungkin demikian tambahan dari kami, Bu Kiki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jeffrey. Pak Samsul, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu PLT Ketua OJK, Ibu Kiki, Pak Hasan, Pak Pandu, Pak Jeffrey, serta Pak Eding, serta Bapak Ibu
Komisaris Utama Bursa Efek Indonesia, serta Direksi Bursa Efek Indonesia, BSI-SRO semuanya, Bapak Ibu perwakilan asosiasi, pelaku pasar, dan teman-teman jurnalis yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Dari KSEI tentunya kami terus terang akan mendukung sepenuhnya komitmen Otoritas Jasa Keuangan dalam hal ini untuk percepatan rencana aksi, percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia, dan sebagian besar tadi secara detail juga sudah dijelaskan oleh Bu Kiki serta Pak Jeffrey. Hanya pada kesempatan ini saya sedikit aja ingin menambahkan bahwa KSEI siap mendukung setiap program yang akan dilakukan terkait dengan disklosur dan transparansi untuk pasar modal Indonesia. Dan juga kami akan melakukan percepatan untuk penyediaan sistem terutama, dan sebelum sistem dibuat kami akan melakukannya dengan secara manual. Dan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Jeffrey, kita berharap karena terutama untuk granularity data type of investor ini kami membutuhkan partisipasi atau dari semua market partisipan, dalam hal ini perusahaan efek dan bank custody, untuk melakukan pendalaman terkait dengan tipe investornya. Dan untuk itu kami berharap kita bisa bekerja sama dengan sebaik-baiknya dan menyelesaikan tugas ini dengan sebaik-baiknya untuk bisa menghasilkan data yang memang diharapkan oleh global index provider yang berharap agar data itu tersedia di pasar modal Indonesia. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Samsul. Lanjut Pak Edi. Baik, terakhir nih kayaknya sudah banyak diungkapkan. Saya hormati Pak Pandu, Bu Kiki, Pak Hasan, Pak Jeffrey, Pak Samsul. Mungkin sedikit saja dari kami, dari KPI terutama. Sebelum ke intinya KPI, mungkin perlu disampaikan kepada pelaku dan juga investor gitu ya, bahwa isu mengenai indeks global ini bukan berarti bahwa market kita bermasalah gitu ya. Ini lebih atau bukan juga sejatinya yang tidak menjadi krisis dari pasar modal kita gitu ya, tetapi lebih kepada peningkatan kualitas pasar. Nah, ini juga hal yang sebenarnya reguler terjadi di berbagai pasar di dunia juga gitu ya. Nah, penyedia indeks global seperti MSCI juga tidak menilai harga saham, tidak menilai kinerja emiten, dan juga apa yang mereka nilai itu adalah bagaimana mereka melihat investability-nya, bagaimana melihat saham itu layak diinvestasikan untuk mereka. Jadi khususnya mengenai free float yang tadi banyak disampaikan oleh Bapak Ibu semua, termasuk bagaimana rencana kerja SLO dan OJK terkait free float ini gitu ya. Nah, karena itu penting juga kita sampaikan bahwa untuk MSCI ini mungkin ada saham-saham tertentu. Jadi isunya adalah bukan pada pasarnya tetapi pada saham-saham tertentu. Mungkin ada saham-saham tertentu yang secara free float itu tidak memadai informasinya. Nah, itu yang memang menjadi fokusnya. Nah, tetapi ini akan menjadi perbaikan kualitas pasar keseluruhan. Artinya apa? Masih banyak saham-saham lain yang memang memadai informasinya dan secara investasi itu layak diinvestasikan. Nah, ini yang menjadi catatan kita bersama. Nah, selanjutnya terkait free float sendiri tadi disampaikan dari 7,5 akan menjadi 15%. Sekali lagi mungkin tidak sekedar angka, tetapi nanti yang akan ditingkatkan adalah kualitas dari informasinya untuk melihat apakah saham publik ini benar-benar beredar, benar-benar diperdagangkan dan dapat diakses oleh investor secara wajar. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait KPI, mungkin KPI tidak terlalu terkait dengan informasi MSCI atau free float dan lain sebagainya. Tetapi kami KPI memang punya risiko tersendiri. Jadi informasi mengenai free float, kemudian mengenai concentration trading, concentration kepemilikan, kemudian coordinated trading, coordinated ownership itu juga menjadi perhatian KPI karena ujungnya
ketika ada risiko kegagalan itu adalah di KPI. Dan KPI punya tools-tools tersendiri, ya, bagaimana mengontrol atau memonitor saham-saham tersebut, tetapi semata-mata untuk kepentingan risiko dari sisi KPI. Nah, jadi kalau Bapak Ibu pelaku kemudian investor juga mungkin pernah dengar bagaimana parameter risiko KPI itu tidak menilai apakah saham itu layak diinvestasikan atau tidak, tetapi lebih kepada penjagaan dari sisi risiko market, khususnya risiko penjaminan. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, dan untuk berbagai inisiatif tadi tentunya dari sisi role dan peran KPI kami akan mendukung sepenuhnya sesuai dengan peran dan tugas dari KPI sebagai lembaga clearing dan penjaminan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idi.